Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nila. Gimana kabarnya semua? Moga diberi kesehatan, moga sudah enakan, sudah mendapat energi yang positif lagi ya. Diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya tidak mau berbagi masalah GERD atau anxiety, tapi saya mau berbagi kisah teladan dari Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya mau bercerita kisah-kisah beliau, inspirasi beliau yang diikuti oleh seluruh umat manusia Muslim di muka bumi ini ya. Kisahnya yaitu kisah pengemis buta dengan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Di daerah Rasulullah di Arab sana terdapat sebuah pasar yang di sana hidup orang-orangnya saling menghormati, perdagangan yang sangat jujur, tidak seperti sekarang ya, pasar-pasarnya semuanya yang penting kok mendapat keuntungan, dia tidak peduli dengan konsumen mau sehat atau enggak ya. Tapi di sana dulu zaman dahulu, di zamannya Rasulullah, di sana pasarnya sangat jujur ya. Karena tuntunan besar Nabi Muhammad SAW menjadikan umat-umat di sana menjadi sangat baik ya. Tetapi di sudut pasar yang orangnya saling menghormati, hiduplah di sana seorang pengemis buta tua yang selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad ya. Dia tiap hari mengoceh, ngedumel tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan Nabi besar Muhammad itu apa tuh? Dia itu seorang pembohong, dia itu penyihir. Mana mungkin orang mengikuti dia kalau dia tidak pakai sihir? Pokoknya semua dilontarkan. Suatu ketika dia sedang mengoceh, dia sedang menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Didengarlah oleh seorang sahabatnya yang sedang lewat, tetapi mereka tidak menghampiri karena beliau melihat Rasulullah di sana lagi memberikan koin emas untuk si buta tua tersebut ya, pengemis tua tersebut. Pengemis tua tersebut lalu mengatakan, "Siapa kau wahai pemuda yang baik hati yang memberikan aku emas? Tumben ada yang memberikan aku emas, menyuapi aku makan ya." Sambil dia itu menjelek-jelekan Nabi Muhammad ya, seperti itu ya, sambil menjelek-jelekan Nabi Muhammad sambil memakan suapan pemuda itu. Lalu pemuda itu tetap saja diam sambil ngomong, "Kau dengar ya, aku akan menceritakan kebohongan terbesar di negara ini, yaitu tentang Muhammad itu kau tidak usah kenal sama dia." Pengemis tua itu bilang ya, "Jangan pernah kamu kenal Nabi Muhammad itu, kamu nanti akan disesatkan sama dia, kamu akan diarahkan ke jalan yang tidak benar, dia itu pendusta, dia itu penyihir dan sebagainya." Pengemis tua buta itu lalu menceritakan hal-hal yang tidak benar-benar tidak bisa kita tolerir ya, atau tidak bisa kita dengar. Pokoknya kita emosi deh kalau seandainya kita mendengar itu, kita akan emosi. Tetapi pemuda tersebut dengan senyum ramah, dengan perkataan membalas perkataan pengemis buta tua itu dengan baik hati ya. Seandainya kamu itu orang yang terbaik, aku pengen menjadi pengikutmu, seperti itu kata pengemis buta tua tersebut ya kepada orang yang memberikannya makan. Dia setiap hari dengan orang yang sama ya, setiap pagi dia itu diberi makan, diberi emas ya, disuapkan sama pemuda tersebut, datang setiap hari ya. Selama itu pula setiap hari dia mencaci maki Nabi Muhammad,
dia selalu ngedumel sama pemuda yang memberi dia makan, yang memberi dia emas itu. Nabi Muhammad jangan kau ikuti, dia itu penjahat, dia itu penyihir dan sebagainya, ya kata-kata yang tidak berpuji. Dan akhirnya suatu hari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dan dia tidak bisa lagi untuk menemui sang pengemis buta tua tersebut. Dan di sudut pasar tersebut, si tua buta tersebut berbicara, mana ya orang yang memberi aku makan, memberi aku emas, 2 hari dia tidak datang, 2 hari dia tidak menyuapi aku. Dia seperti dia berbicara seperti itu dengan dirinya sendiri. Akhirnya 2 hari setelah wafatnya baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya Siti Aisyah datang menghampiri Aisyah. Wahai anakku, adakah, dia bertanya kepada Aisyah, wahai anakku, adakah kebiasaan Nabi mana yang belum aku kerjakan? Aisyah menjawab, wahai ayahku, kau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Semuanya engkau telah kerjakan kecuali satu, katanya si Aisyah kepada ayahnya. Apa itu, wahai Aisyah? Aisyah menjawab, yaitu beliau setiap pagi pergi ke sudut pasar memberikan pengemis buta tua makan dan emas. Dan beliau berbicara dengan pengemis tersebut, lalu pulang dan melakukan aktivitas. Setelah mendengar tersebut, ayah Aisyah pergi ke pasar, ke sudut pasar mencari pengemis tersebut. Lalu dia mendapati pengemis tersebut sedang ngedumel, mana ya orang yang memberi aku makan, dia tidak muncul sudah 2 hari. Setelah itu, setelah tahu bahwa itu adalah pengemis, dan dia pun merogoh kantongnya mengeluarkan roti dari sakunya ayah Aisyah lalu menyuapinya. Lalu si pengemis buta tua tersebut bilang, hai kau orang yang menyuapi aku setiap hari, kenapa engkau kemarin tidak datang? Si pengemis buta tua tersebut menanyakan ayah Aisyah, lalu si ayah Aisyah diam aja sambil menyuapinya. Setelah menyuapinya, seperti biasa si pengemis buta tua tersebut sambil ngedumel menceritakan Nabi Muhammad itu adalah penyihir, Nabi Muhammad itu tidak baik, Nabi Muhammad itu adalah menjerumuskan orang-orang yang ke lembah kedustaan dan sebagainya. Mendengar dumelan tersebut, ayah Aisyah marah dan dia menjujalkan makanan ke mulut si pengemis buta tua tersebut. Lalu pengemis itu bilang, hai, kamu bukanlah orang yang memberiku makan tiap hari, dia tidak sekasar kamu. Pengemis buta tua pengemis buta tua itu ngomong seperti itu kepada ayah Aisyah. Terus setelah itu ayah Aisyah berkata, iya memang benar, aku bukan orang yang biasanya memberi kamu makan, tetapi aku adalah mertuanya orang yang memberi kamu makan. Beliau yang memberi kamu makan setiap hari sudah meninggal dunia. Lalu menangislah orang pengemis buta tua tersebut. Ya ampun, kenapa dia cepat pergi? Aku sangat sayang sama dia, aku sangat bangga sama dia, kebaikan hatinya, keramahan hatinya. Si buta tua tersebut ngomong seperti itu kepada ayah Aisyah. Lalu ayah Aisyah bilang, ya sabar, dia sudah meninggalkan kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si pengemis buta tua tersebut bilang ke ayah Aisyah, aku belum pernah tahu nama orang yang menyuapi aku setiap hari itu. Aku
selama ini belum pernah kenalan sama dia. Karena dia adalah orang yang ramah, yang baik hati, aku pengen jadi pengikutnya. Lalu si ayah Aisyah mengatakan bahwa nama orang tersebut adalah Muhammad. Seketika pengemis tua tersebut langsung terkejut dan meneteskan air mata, menangis sesedu-sedunya di pundak ayah Aisyah, menangisi bahwa orang yang selama ini dia mencaci maki, mengata-ngatainya, dia tidak pernah sedikit pun mengasarinya ataupun apa yang dilakukan oleh ayah Aisyah, menjejeli dia makan, dia dengan lembut menyuapinya, bahkan dengan lembut dia itu mengurus si pengemis buta tua tersebut. Padahal waktu dia mengasih makan tersebut, si pengemis buta tua tersebut itu sambil mengocehi, menjelek-jelekan namanya. Saking itu adalah bagaimana teladannya, bagaimana sabarnya baginda Muhammad SAW. Jadi kita harus sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, kita harus mencontohi sifat-sifat teladan baginda Muhammad Rasulullah ya guys ya. Nah cukup sekian, moga ini bisa dipetik, menjadikan kita lebih sabar lagi. Apalagi yang punya GERD ataupun anxiety ini kan menjadi labil, suka emosi. Moga di cerita kali ini bisa membuat kalian lebih sabar lagi ya guys ya. Oke, salam sehat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.